Perjalanan Arya Samudera nge-YouTube tanpa penghasilan, tapi masih jalan terus. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ini, tempat saya berbagi cerita, pengalaman, dan mungkin sedikit curhatan ya. Kali ini saya ingin berbicara tentang perjalanan saya sebagai seorang YouTuber. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu atau pernah melihat channel YouTube saya. Bahkan ada yang mengira saya sudah sukses mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tapi apakah benar begitu? Jawabannya belum. Sampai detik ini, saya belum mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tapi anehnya, saya masih terus nge-YouTube. Kenapa coba? Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman saya selama bertahun-tahun nge-YouTube. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang juga sedang berjuang di YouTube saat ini. Kapan mulai serius nge-YouTube? Saya mulai serius di YouTube sejak 2018. Waktu itu saya benar-benar semangat karena melihat banyak orang sukses dari YouTube. Jadi saya berpikir kenapa saya nggak coba juga gitu loh. Saya pun membuat channel tentang musik karena itulah dunia saya. Saya menciptakan lagu sendiri, membuat video klip sendiri, bahkan mengeditnya pun saya lakukan sendiri. Tapi dari awal saya sudah merasakan kalau bikin konten musik itu nggak gampang ya. Bukan cuma soal kreativitas, tapi juga butuh modal besar. Produksi lagu, rekaman, syuting video klip, semuanya kan pakai biaya yang sangat mahal ya. Tapi hasilnya saya terus upload video dengan harapan suatu hari bisa menghasilkan. Seiring waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tetap belum ada penghasilan. Apa reaksi Arya Samudera ketika orang mulai bertanya penghasilan YouTube? Akhirnya orang-orang di sekitar saya mulai bertanya kan, udah dapat duit dari YouTube belum? Katanya. Saya cuma bisa senyum aja dan bilang jujur, bahkan saya belum dapat uang. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap saya bercanda. Tapi ya begitulah. Memang saya belum mendapatkan penghasilan dari YouTube bahkan sampai saat ini pun. Jual channel YouTube demi bertahan hidup. Bahkan saya juga sempat sampai jual channel YouTube ya, demi bertahan hidup. Karena kondisi keuangan yang sulit waktu itu, saya akhirnya menjual beberapa channel YouTube saya yang sudah saya bangun dengan jerih payah saya. Rasanya berat ya pasti. Bayangkan aja, channel yang saya bangun dengan susah payah, yang saya isi dengan karya-karya saya yang harus saya lepas ke orang lain. Karena ya waktu itu saya betul-betul kepepet dan harganya pun ya nggak seberapa ya, hanya bisa untuk bertahan hidup beberapa waktu mungkin ya. Tapi ya itulah, akhirnya saya pun berpikir, mungkin rezeki saya bukan dari sini, mungkin saya hanya perlu waktu lebih lama atau bagaimana lah saya terus berpikir gitu loh. Beradaptasi dan merubah konsep YouTube. Setelah saya beberapa tahun berkutat di konten musik, saya mulai berpikir gitu loh, harus ada yang dirubah nih. Apa yang harus saya rubah? Akhirnya saya memutuskan untuk merubah konsep channel saya dari YouTube yang tadinya bertema musik ya, menjadi channel yang berkonsep family. Kenapa ya? Karena saya ingin lebih konsisten aja dalam pembuatan video. Kalau dulu karena produksi musik itu mahal, saya hanya bisa upload video sekali dalam 3 bulan atau 6 bulan, bahkan 1 tahun saya baru bisa upload video musik ya. Kalau saya pikir dengan membuat channel family ini, saya bisa upload lebih konsisten lagi dan lebih fleksibel gitu waktunya. Karena kan hanya menampilkan kehidupan keseharian saya dan keluarga, tapi tetap menyisipkan unsur musik di dalamnya ya. Nah, tapi apakah itu membuat saya berhenti dari musik? Oh, tidak ya. Saya sadar bahwa menjadi musisi itu perlu perjuangan panjang. Saya juga sadar bahwa kualitas musik saya masih perlu banyak perbaikan, belum mempunyai kualitas yang bagus mungkin ya. Tapi justru karena itu saya tetap berusaha, karena saya percaya kalau kita terus belajar, terus berkembang, suatu hari nanti mungkin musik kita akan lebih banyak didengar oleh orang lain dan makin disukai tentunya. Ya itu kan harapan kita ya. Semoga ya apa yang saya harapkan betul-betul tercapai suatu saat nanti gitu loh.
Tapi dari banyak hal ini, banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik ya dari perjalanan saya. Kesuksesan di YouTube itu butuh waktu dan strategi. Konsistensi adalah kuncinya. Jadi kalau kalian juga sedang berjuang di YouTube atau bidang lain, tetap semangat. Kadang hasilnya memang nggak instan, tapi selama kita terus berusaha, pasti ada jalannya. Jika YouTube belum menghasilkan uang, lalu dari mana sumber penghasilannya? Ya, mungkin di antara kalian juga ada yang bertanya ya, kalau dari YouTube belum mendapatkan penghasilan, terus selama ini saya hidup dari mana? Itu pertanyaan bagus ya teman-teman. Dan jawabannya nanti akan saya bahas di part 2 ya. Di episode berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana saya bisa bertahan, dari mana sumber pendapatan saya selama ini, dan bagaimana saya bisa terus berkarya meskipun YouTube belum menghasilkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kalau kalian suka cerita ini, like dan share supaya bisa menginspirasi lebih banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.